Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aulia Hasanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dari Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Pada kali ini aku akan menyelesaikan tugas bimbingan konseling yang disuruh untuk mencari satu kasus. Jadi aku akan mengangkat satu kasus yang judulnya itu tawuran pelajar SMP di Surabaya yang menyebabkan patah tulang dan gegar otak. Mari kita menganalisis kasusnya. Dharma kini terbaring lemas di ruang IGD Rumah Sakit Al-Irsyad, Pabean Kantian, Surabaya. Tubuhnya ini penuh luka. Siswa SMP N2 Surabaya itu menjadi korban pengeroyokan balasan pemuda. Jadi pengeroyokan ini terjadi pada sekitar jam 1 kemarin saat pulang sekolah. Dharma ini diajak oleh sekelompok pemuda ke lapangan Dwi Kota, Jalan Sawah Pulau Semampir. Lokasinya itu di belakang SMP 2. Tiba-tiba segerombolan anak muda itu menghajar korban. Karena kalah jumlah, Dharma pun kalah. Pelakunya itu sekitar 15 orang langsung dibawa warga ke Rumah Sakit Al-Irsyad, kata Sukron Effendi, paman korban, saat ditemui di RS Al-Irsyad. Aksi premanisme itu membuat korban luka-luka, tangan kirinya patah. Dharma juga mengalami gegar otak ringan. Menurut Sukron, perselisihan antara korban dan teman sekolahnya ini menjadi pemicu pengeroyokan karena tidak terima karena teman yang bertengkar dengan Dharma ini lantas mengadu kepada kakaknya dan teman rumahnya. Atas insiden tersebut, Sukron mengambil langkah pertama, yaitu melaporkan aksi pengeroyokan kepada Polsek Semampir. Sementara itu, Kaniteskrim Polsek Semampir Ibnu Doni Setiawan menyatakan bahwa kasus itu tengah diselidiki. Petugas sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi seperti warga dan pihak sekolah. Hasil pengumpulan sementara, patah tangan kiri yang dialami bukan karena dikeroyok. Penyebabnya karena ditabrak sepeda motor yang sedang melintas di Jalan Sawah Pulau. Itu dilakukan korban saat hendak mencoba kabur dari pengeroyokan. Korban menabrakkan diri ke sepeda motor yang melintas. Korban jatuh ke kiri dan mengalami patah tulang. Jelas Doni dari Polsek Semampir. Selain meminta keterangan pada para saksi, polisi juga memeriksa TKP pengeroyokan. Ini menuturkan saat ini korban belum bisa dimintai keterangan sebab Dharma ini masih lemas dan tengah mendapat perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP N2 Surabaya Sri Widowati menyampaikan bahwa pihaknya telah memediasi keluarga korban dan keluarga anak yang diduga mengeroyok si Dharma. Atas baku hantam itu disebabkan perseteruan antara korban dan seorang siswa yang merupakan adik kelasnya di kelas 8. Pihak sekolah tidak mengetahui secara pasti persoalan Dharma dan adik kelasnya itu. Menurut Wido, sapaan akrab si Widowati, Dharma ini lebih dulu memukul adik kelasnya karena tidak terima yang dipukul, lantas mengadu kepada sang kakak.
Jadi yang memulai perseteruan ini si Dharma. Dia mulai memukul adik kelasnya, ungkap Wido. Kronologi pengeroyokan. Jadi pulang sekolah, Dharma ini dibawa oleh sekelompok pemuda ke lapangan Dwikora, Jalan Sawah, Pulau Semampir. Dharma ini dikeroyok oleh 15 pemuda. Terus Dharma berusaha menyelamatkan diri pengeroyokan segerombolan pemuda itu. Dia lari ke tengah sawah ke jalan sawah pulau. Karena panik, Dharma itu berlari hingga menabrak sepeda motor yang sedang melintas di jalan sawah pulau. Pengeroyokan tersebut membuat korban mengalami luka-luka, yaitu patah tulang kiri dan gegar otak ringan. Saat ini Dharma itu masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Irsyad. Langsung saja kita menganalisis pendekatan mana yang cocok untuk kasus tersebut. Jadi aku memilih pendekatan krisis karena pendekatan krisis ini si Dharma mengalami pengeroyokan segerombolan anak muda pada saat pulang sekolah di tengah sawah. Lalu pendekatan ini juga mempengaruhi oleh aliran psikoanalisis. Yang pertama itu ada identifikasi krisis. Penilaian. Jadi pada kasus ini si Dharma memukul adik kelasnya pada saat di sekolah. Namun adik kelasnya ini mengadu kepada sang kakak bahwa adiknya ini dipukul oleh si Dharma. Karena sebab kakaknya tidak terima kalau adiknya dipukul, maka si kakak mengeroyok si Dharma pada saat pulang sekolah. Dampaknya itu bisa dikeluarin dari sekolah, terus juga membuat orang tuanya malu kalau harus pergi sekolah karena dipanggil guru BK. Terus evaluasi kebutuhan. Kasus ini sangat kebutuhan yang sangat mendesak agar tidak terjadi banyak korban selanjutnya. Selanjutnya itu ada identifikasi segera. Karena kita udah tahu nih apa yang disebabkan Dharma dipukul oleh sang kakak. Yang itu di identifikasi segera ini ada stabilitas. Pada kasus ini kita memberikan dukungan emosional yang dihadapi oleh si Dharma agar bisa mengontrol emosinya supaya tidak terjadi kekerasan kepada adik kelasnya. Selanjutnya ada stabilitas, yang dimana ini strategi jangka pendek, yaitu sebaiknya si Dharma ini harus bisa mengontrol emosinya. Kalau sudah terjadi kekerasan seperti ini, maka kita harus menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Yang terakhir ini ada perencanaan jangka pendek, yaitu rencana tindakan. Sama seperti sebelumnya, sebaiknya harus diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak memakan korban banyak. Terus si Dharma ini juga harus menjaga emosinya supaya tidak terjadi kekerasan. Mungkin si Dharma bisa dibilangin untuk jaga emosinya serta mengikuti temannya yang baik. Terus juga pihak sekolah, terutama guru BK itu harus tahu kalau ada siswa yang dipukuli. Karena guru BK itu sangat penting. Guru BK ini melakukan pendekatan terlebih dahulu pada si anak. Kalau sudah
memulai dekat dengan si anak, guru BK ini bisa mengajak ngobrol si Dharma, dan si Dharma ini bisa menceritakan analisis ya. Dharma bisa menceritakan faktor kenapa dia ini memukuli adik kelasnya. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.